Kembali lagi di ibadah sekolah minggu digital. Puji Tuhan, hari ini kita masih bisa beribadah dari rumah kita masing-masing ya adik-adik. Walaupun demikian, adik-adik harus tetap berpakaian rapi dan sopan ya. Jangan lupa juga untuk mandi terlebih dahulu supaya ketika ibadah nanti adik-adik bisa semangat beribadahnya. Selanjutnya, siapkan Alkitab dan diletakkan di dekat adik-adik ya. Ketika beribadah, adik-adik duduk yang rapi, tidak sambil tidur-tiduran. Dan adik-adik dapat minta didampingi ya oleh orang tua selama ibadah sekolah minggu berlangsung. Pastikan adik-adik sudah sarapan terlebih dahulu ya, supaya tidak ada lagi nih adik-adik yang makan pada saat ibadah sudah berlangsung. Saat ibadah berlangsung, adik-adik jangan ada yang bermain HP ya atau mainan lainnya. Adik-adik memuji Tuhan dengan penuh semangat dan penuh sukacita ya. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Pada saat firman Tuhan, pastikan adik-adik mendengarkan dengan sungguh-sungguh ya, supaya firman Tuhan yang kita dengarkan bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa adik-adik juga mengerjakan aktivitas yang diberikan oleh kakak dan abang sekolah minggu. Sudah siap untuk ibadah sekolah minggu hari ini? Siap Bang! Kalau sudah siap, yuk kita mulai ibadah sekolah minggu hari ini. Selamat hari Minggu adik-adik. Wah, kembali lagi kita berkumpul bersama untuk ibadah sekolah minggu digital. Wah, adik-adik tetap semangat ya untuk mengikuti ibadah ya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena sampai pada minggu ini kita masih diberikan kesehatan untuk kita dapat beribadah bersama Kak Loren. Betul banget Kak Omi. Nah. Wah, di rumah yang sedang ibadah sekolah minggu digital hari ini, kira-kira masih ada yang ngobrol nggak ya Kak Omi? Kakak Omi lihat kayaknya masih ada yang ngobrol tuh Kak. Yuk semuanya udah gak boleh lagi nih ngobrol-ngobrol. Kita harus fokus untuk beribadah, oke? Oke deh. Yuk kita mulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu yang terutama. Mari adik-adik kita bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Kita mau bilang kalau Tuhan Yesuslah yang terutama untuk kehidupan kita. Dan sikap berdoa kita mau nyanyikan lagu yang terutama. Yuk kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Yang terutama di dalam hidup ini, Meninggikan nama Yesus. meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini.
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami berterima kasih. kami berterima kasih. Kami mau mengucap syukur Kami mau mengucap syukur karena Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus baik untuk kami. baik untuk kami. Kami boleh Kami boleh berkumpul berkumpul dan beribadah dan beribadah sekolah minggu. sekolah minggu. Berkati kami, Berkati kami, acara kami acara kami dari awal, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. hingga akhirnya. Biarlah kami dapat memuji, menari untuk Tuhan Yesus untuk Tuhan Yesus di dalam satu nama, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Kami berdoa. Bapa, tolong pimpin kebaktian Rohmu, tolong pimpin sampai penghabisan. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu kakak Ami. Selamat hari Minggu Kakak Loren. Wah, udah siap untuk memuji nama Tuhan? Pastinya siap. Kalau udah siap Kakak Omi mau lihat tangannya. Siapa yang sudah siap tunjuk tangan? Wah, masih sedikit kak yang siap. Masih sedikit itu, masih ada yang belum fokus. Coba-coba, hai. Fokus ke ibadah. Siapa yang sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Wah, udah banyak Kak. Kayaknya dari sektor 1 sampai sektor 12 semuanya udah tunjuk tangan. Berarti sudah siap untuk puji nama tuh. Nama Tuhan. Nah, Kakak Omi, Iya. aku mau tanya nih sama Kakak Omi. boleh, Kak Kak. Omi, hari ini tema sekolah minggu kita apa sih Kak? Tema ibadah Oh, aku kita? tahu Kak. Temanya tentang berdoa. Doa adalah komunikasi kita kepada Tuhan. Nah, jadi kita mau diajarkan untuk selalu Berdoa. Tapi Kak Omi, nggak cuma berdoa doang, tapi iya, harus apa Kak? baca Alkitab. Benar, berdoa dan baca Alkitab sama seperti lagu yang mau kita nyanyikan hari ini loh. Apa Kak Omi? Kita mau nyanyi baca kitab suci. Pasti adik-adik udah tahu nih. Pasti Kalau dong. kayak gitu, ayo semua bangkit berdiri semuanya. Nggak ada lagi yang duduk. Kita mau nyanyi lagu Baca kitab suci, doa tiap hari. Adik-adik jangan lupa pakai gerakannya ya. Penuh Siap. semangat dan sukacita. Yuk sukacita yuk. Semangat yuk. Jangan lupa gerakannya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita ulang dari awal, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau apa? Kalau mau
suci, doa tiap hari kalau mau Tuhan. Kita nyanyikan ku suka pisang. Ku suka pisang, ku tahu mangga manis, ku suka paya, tapi tak ada manis kasih Tuhan. Ku suka pisang, Suka pisang. ku suka pisang, ku tahu mangga manis, ku suka paya, tapi tak ada manis kasih Tuhan. Ku sedang berjalan-jalan, putar yuk. Ku sedang berjalan berputar-putar mencari jalan. Ku ingin kembali pada Bapa di surga. Dunia terasa manis langsung berubah pahit. Maka ku panggil Yesus dan terima dirinya. Ku suka pisang, ku tahu mangga manis, ku suka paya, tapi tak ada manis kasih Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Oke. Belum adik-adik, belum duduk. Kita masih mau puji nama Tuhan. Kita mau nyanyi lagu hari ini. Tapi nggak pakai bahasa Indonesia aja, Kak. Pakai bahasa apa dong, Kak? Pakai bahasa Batak. Kami ternyata lagunya itu ada di buku Ende. Ada di buku Ende yang biasanya papa mama gunakan untuk nyanyi di gereja ya, Kak? Iya, di ibadah umum dan ada di buku nyanyian HKBP. Wah, emang kita maunya tuh lagu-lagunya tuh bisa mengikuti juga, Kak, dari buku nyanyian dan buku Ende yang dipakai di gereja kita. Betul, dari buku Ende nomor 822 dan buku nyanyian nomor 82. Kita mau nyanyi hari ini harinya Tuhan. Yuk semuanya bangkit berdiri lagi yuk. Dengan penuh sukacita, semangat kita mau puji nama Tuhan lagi. Tepuk tangan semuanya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita pakai bahasa Batak Sadarion. Sadarion, Sadarion, hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Beta hita. Beta hita, beta Las marohat, hito, marlas rohado, marlas rohado. Sadarion, hari ini Tuhan, beta hita, marlas rohado. Sadarion, Sadarion, hari ini Tuhan. Pakai bahasa Inggris, Kak. This is the day. This is the day. This is the day, this is the day That the Lord has made. That the Lord has made. We will rejoice. We will rejoice and This is the day. that the Lord has made. I got at it. This is the day, this is the day. That the Lord has made. Wah, puji Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kita hari ini puji nama Tuhannya bahasa Indonesia, bahasa Batak, bahasa Inggris, Kak. Betul Sambil banget, kita Kak. belajar ya, Kak. Iya. Oke, adik-adik boleh duduk kembali. Oke, adik-adik. Kakak Omi dan Kakak Loren punya pengumuman. Kakak Omi mau kasih tahu nih sama Kakak Loren. Karena minggu ini tema kita apa tadi, Kak? Berdoa, tentang doa. Karena kita berdoa juga sambil teduh ya, Kak? Betul. Nah, Nah,
Kakak Loren akan kasih tahu nih sama adik-adik nih bagaimana cara saat teduh setiap harinya. Tapi Kak Loren, kita tanya dulu ya adik-adik yang udah rajin saat teduh, coba tunjuk tangan. Wah, banyak ya. Tapi ada juga yang mungkin yang belum ya Kak. Iya. Nah, yang belum mungkin gak tahu ya Kak cara gimana sih saat teduh, aku gak ngerti. Nah, kalau sebab itu Kakak Loren mau kasih tahu nih sama adik-adik caranya bagaimana kita bersaat teduh setiap hari. Ih, didengarkan baik-baik ya. Betul, coba simak baik-baik ya adik-adik, buka kupingnya, duduk yang manis ya. Yang pertama kita siapkan dulu nih bahan saat teduh kita, yaitu yang dikirim di grup kelas masing-masing oleh kakak sekolah minggu. Yang setiap pagi dikirimkan ya Kak. Betul. Lalu yang kedua, kita berdoa terlebih dahulu minta sama Tuhan hikmat supaya Tuhan bantu kita bisa diberi pengertian tentang apa sih saat teduh hari ini. Yang ketiga, kita baca nih firman Tuhan yang hari ini tertulis dari mana saat teduhnya. Iya. Lalu yang keempat, kita baca lagi isi saat teduhnya yang setelah di-share oleh kakak kelas masing-masing. Iya, jadi kita baca Alkitab dulu ya Kak. Misalnya di saat teduh ada ya dari Roma 12 ayat 1 sampai 2. Kita baca dulu Kita tuh. buka tuh Alkitabnya, lalu kita baca dari berapa tadi Kak? Roma 12 ayat 1 dan sampai 2. Habis sudah baca, baru deh kita baca isi saat teduh yang sudah diberikan. Lalu setelah itu jika ada aktivitas, adik-adik jangan lupa dikerjakan aktivitasnya. Dan apa Komi? Dikirim Ke grup kelas masing-masing. Jadi kakak-kakak sekolah minggu nih lihat nih, siapa nih yang rajin saat teduh nih, yang biasa, yang suka ngumpulin aktivitas. Lalu setelah itu adik-adik kita menutupnya dengan berdoa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan untuk kita dapat melakukan saat teduh dan firman Tuhan yang telah kita baca hari ini. Semangat ya adik-adik untuk terus bersaat teduh. Karena saat teduh itu berguna sekali untuk kita memulai hari kita. Jadi sebelum kita mulai hari kita di sepanjang hari, kita minta doa dulu kepada Tuhan. Minta kekuatan untuk dapat menjalani hari. Biar kita terus dilindungi ya Kak oleh Tuhan. Betul, jadi kita harus memulainya di awal aktivitas kita pagi hari. Semangat adik-adik, Kak Omi dan Kakak Loren yakin kalau adik-adik pasti bisa untuk memulai saat teduhnya. Betul sekali. Oke. Lalu ada pemberitahuan lagi nih adik-adik, yaitu Sabtu minggu depan kita akan mengadakan Fun Club. Wah, ini khusus SKM kecil ya Kak? Betul, di jam 5 sore nanti. Jam 4. Oh iya betul, jam 4 sore nanti linknya akan di-share di grup kelas masing-masing. Adik-adik Iya. jangan ketinggalan ya. Ayo kelas Batita, Balita, kelas A, kelas 1 Matius SD. dan Markus jangan lupa untuk mengikuti Fun Club. Di jam berapa tadi? Jam 4 sore di hari Sabtu minggu depan. Nanti linknya akan di-share di grup kelas masing-masing. Lalu adik-adik, setelah ibadah ini nih, jangan lupa adik-adik untuk absen. Absen kalau adik-adik sudah mengikuti ibadah sekolah minggu digital. Nah Kak Loren, biasanya absen kan ditulis di WA ya Kak? Betul. Sekarang absennya memakai link G-Form Kak. Jadi nanti kalau misalnya mau absen, diklik ya link yang sudah diberikan oleh kakak sekolah minggu. Jadi nanti adik-adik bisa absen di situ. Minta bantuan papa mama ya kalau nggak bisa. Betul sekali. Nah yang terakhir nih, masih mau mendengarkan warta sekolah minggu? Pastinya dong, simak baik-baik ya adik-adik. Oke, adik-adik kita juga punya kegiatan baru nih Kak. Apa tuh Kak? Kita mau ngajak adik-adik sekolah minggu berdoa bersama. Wah, caranya Senang gimana ya? sekali bisa berdoa bersama dengan adik-adik sekolah minggu. Wah, caranya gimana ya? Nah, jadi papa mama mungkin nanti akan membantu adik-adik ya untuk doa bersama ini.
Jadi nanti seminggu sekali kakak sekolah minggu akan mengirimkan pokok doa. Pokok doa itu adalah doa yang mau kita doakan. Bersama-sama. Contohnya misalnya nanti akan dikirimkan pokok doa. Kita mau doakan Indonesia Kak. Betul. Biar Nay. pandeminya berlalu, kita Betul. bisa beribadah langsung di gereja. Nah, untuk pokok doa itu nanti adik-adik saat-saat teduh adik-adik boleh doakan bersama. Jadi di hari itu kita semua adik-adik sekolah minggu kelas kecil, kelas besar dan kakak-kakak sekolah minggu mendoakan bersama-sama di jam adik-adik saat-saat teduh. Betul. Kita doakan di jam pada saat adik-adik saat teduh ya. Jika adik-adik saat teduhnya pagi hari, nah didoakan di saat itu. Jangan lupa mohon bantuannya kepada mama papa untuk mendampingi adik-adik kami di rumah. Nah adik-adik papa mama juga kalau misalnya ada yang mau didoakan oleh papa mama boleh banget papa mama dan adik-adik boleh di WA ke kakak kelasnya masing-masing. Misalnya di kelas balita ada aku, boleh papa mama adik-adik share ke aku apa sih yang mau didoakan. Nanti akan dibantu kita kakak sekolah minggu akan mendoakan bersama. Betul, jadi kalau kakak Loren mau minta didoakan, kakak Loren bisa WA ke kakak kelas masing-masing ya kak? Iya benar sekali. Oke kalau begitu sudah paham? Sudah dong tentunya. Oke kalau kayak gitu. Oke adik-adik, tadi kita udah bersuka cita, sekarang kita tenangkan pikiran kita, hati kita duduk yang manis. Karena sebentar lagi kita mau ngapain Kak Loren? Mau dengar firman Tuhan. Oke kalau kayak gitu, yuk sebelum kita berdoa, kita mau menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Adik-adik sikap berdoa ya, lipat tangannya, tutup matanya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, Ku tanam di hati. ku ingin bertumbuh subur, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat, Berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Kita ulang dari awal. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Apa yang Kakak Ibet ucapkan, adik-adik ikuti. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh kembali beribadah untuk memuji, menari, dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ajari kami untuk dapat duduk diam dan dengar-dengaran akan firman-Mu. Berkati juga Kak Ibet yang akan memberitakan firman-Mu, kiranya tidak mengurangi atau menambahkan isi dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap, coba angkat Alkitabnya semua. Oke deh adik-adik yang di rumah tentunya sudah siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Yuk adik-adik kita buka firman Tuhan hari ini dari kitab 1 Raja-Raja
1 Raja-Raja 18 ayatnya yang ke-36 sampai 39. Kitab 1 Raja-Raja dari perjanjian apa ya adik-adik? Iya betul, kitab Raja-Raja ada di perjanjian lama. Angka besarnya 18, angka kecilnya 36 sampai 39. Sudah ketemu? Sudah ya. Kalau gitu Kak Ibet akan bacakan untuk kita semua. Adik-adik perhatikan ya. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah." Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu ada seorang raja yang bernama Ahab. Ia dan istrinya menyembah Allah lain adik-adik yang disebut dengan Baal. Tuhan pun mengutus seorang nabi yang bernama Elia untuk mengingatkan Raja Ahab, istri dan juga bangsa Israel agar tidak menyembah Baal. Nabi Elia pun menyuruh bangsa Israel yang menyembah Baal itu untuk menunjukkan kuasa Baal tersebut adik-adik. Bangsa Israel pun mempersembahkan korbannya dan sambil berteriak-teriak memanggil Baal. "Ya Baal, jawablah kami." Tetapi adik-adik, di sepanjang hari mereka berteriak, Baal tidak menunjukkan kuasanya. Tibalah giliran Nabi Elia untuk menunjukkan kuasa Tuhan Allah dengan membuat mezbah. Wah, adik-adik coba kita lihat Nabi Elia sedang apa ya adik-adik? Iya betul, Nabi Elia sedang berdoa. Nabi Elia meminta kepada Tuhan agar Tuhan Allah menunjukkan kuasanya. Dan bangsa Israel kembali bertobat. Setelah itu adik-adik, muncullah apa ini? Api dari langit. Api itu adik-adik membakar korban persembahan Nabi Elia. Sampai akhirnya adik-adik, bangsa Israel pun kembali bertobat dan percaya kepada Tuhan Allah. Nah, adik-adik, dari cerita Nabi Elia tadi, kita mau sama-sama belajar untuk selalu datang kepada Tuhan. Kak, datang kepada Tuhannya lewat apa ya? Seperti tadi Nabi Elia, apa ya adik-adik yang Nabi Elia lakukan? Yaitu berdoa. Kita harus selalu ingat, sebelum melakukan aktivitas harus kita mulai dengan berdoa. Misalnya nih adik-adik, sebelum tidur maupun bangun tidur, kita jangan lupa untuk berdoa. Buat adik-adik yang kelas batita balita, bisa berdoa bareng sama mama atau papa. Dan untuk adik-adik kelas Matius dan Markus, karena sudah mulai besar adik-adik, sudah bisa berdoanya sendiri. Nah, setelah itu adik-adik juga bisa berdoa ketika
sebelum mau makan. Siapa di sini yang kalau perutnya udah lapar banget, udah gak kuat lagi, langsung makan sampai lupa berdoa? Ada? Tentunya tidak ada ya adik-adik. Sebelum makan harus kita berdoa dulu agar Tuhan Yesus memberkati makanan dan minuman yang kita makan. Apalagi adik-adik, kapan lagi ya kita harus berdoa? Siapa di sini yang sudah mulai kembali bersekolah? Wah, puji Tuhan ya adik-adik, semuanya yang di rumah sudah bisa kembali bersekolah, bertemu dengan teman-teman dan bapak atau ibu guru. Biasanya sebelum berangkat sekolah, siapa di sini adik-adik yang berdoa dulu? Wah, kita berdoa dulu supaya kita bisa sampai sekolah dengan selamat. Terus ketika sampai di sekolah, apakah kita langsung main? Tidak ya. Sebelum memulai pembelajaran, kita juga berdoa dulu supaya Tuhan berikan kita kepintaran agar kita bisa mengerti setiap pelajaran yang diberikan oleh Bapak atau Ibu guru. Terus nih adik-adik, siapa di sini yang kelas Matius dan Markus? Wah, sebentar lagi adik-adik akan mengikuti ujian kenaikan kelas ya. Tentunya adik-adik pasti sudah persiapkan diri dari sekarang, mulai dari belajar. Terus juga nanti ketika menghadapi ujian, jangan lupa juga untuk berdoa supaya Tuhan berikan kita kepintaran untuk bisa menjawab soal-soal ujian di sekolah dan kita bisa mendapatkan nilai yang baik dari Tuhan. Wah, apalagi ya adik-adik? Ada lagi nih adik-adik, satu lagi yang terakhir. Kita mau sama-sama belajar untuk mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dari yang terdekat dulu nih adik-adik. Ada siapa ya? Ada mama dan papa. Kita bisa doakan mama dan papa kita yang sedang bekerja. Selain itu kita bisa doakan siapa lagi? Teman kita. Kalau ada teman kita yang sedang sakit, kita bisa doakan mereka agar Tuhan berikan kesembuhan supaya teman kita bisa kembali beraktivitas. Dan kita juga bisa doakan Nantulang, Opung, Amung Boru, dan semua orang-orang yang ada di sekitar kita supaya selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita juga ada aktivitas loh. Ini dia aktivitasnya. Adik-adik, kakak dan abang sekolah minggu sudah kirimkan gambar ini ke grup kelas masing-masing. Adik-adik boleh minta bantu mama atau papa untuk memprintkan gambar ini supaya kita bisa kerjakan bersama-sama ya. Nah, adik-adik aktivitasnya, adik-adik disuruh untuk menghubungkan garis titik-titik ini dari nomor 1 sampai nomor 17. Nanti akan membentuk sebuah gambar tangan adik-adik yang sedang berdoa. Nanti kalau garisnya sudah terhubung semua dan membentuk tangan, adik-adik boleh kasih warna dengan pensil warna ataupun krayon dengan kesukaan warna adik-adik yang di rumah. Nanti kalau sudah, adik-adik jangan lupa berfoto dan dikirimkan ke grup kelas masing-masing. Jangan lupa dikerjakan ya adik-adik aktivitasnya. Adik-adik, berarti firman Tuhan hari ini mau ngajarin kita untuk apa? Untuk selalu datang kepada Tuhan lewat berdoa. Segala sesuatu aktivitas yang ingin kita lakukan, jangan lupa untuk selalu berdoa. Dan kita juga harus ingat untuk selalu mendoakan orang-orang di sekitar kita. Firman hari ini sudah selesai. Kita mau tutup dengan doa. Adik-adik boleh ikuti apa yang Kakak Ibet ucapkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus,
Terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk selalu datang kepada Tuhan lewat berdoa. Ketika kami ingin melakukan aktivitas, ingatkan kami Tuhan untuk selalu berdoa kepadamu agar Tuhan boleh menyertai setiap aktivitas yang kami lakukan. Dan kami juga mau belajar untuk mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, saatnya ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini terdapat dalam Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Sekarang kita pakai gerakan ya. Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Sekali lagi adik-adik, supaya kita lebih hafal. Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Oke adik-adik, semangat, selamat menghafalkan. Bye-bye. Adik-adik, untuk meresponi firman Tuhan hari ini, kita mau nyanyi lagu dari Kidung Jemaat nomor 26, Mampirlah Dengar Doaku. Yuk adik-adik, kita mau tutup ibadah kita juga. Adik-adik dengan sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri. Orang lain kau hampiri. Jangan jalan terus. Jangan jalan terus. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri. Orang lain kau hampiri. Jangan jalan terus. Jangan jalan terus. Adik-adik, kita mau berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, ikuti apa yang Kakak Loren ucapkan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami berterima kasih kami berterima kasih karena Engkau karena Engkau telah memberkati telah memberkati ibadah ini ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan Yesus, kiranya setiap puji-pujian, tari-tarian,
yang kami berikan yang kami berikan dapat memuliakan nama Tuhan. nama Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saat ini saat ini kami mau mengakhiri ibadah ini. Tutup bungkus kami dengan Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus kami telah berdoa. kami telah berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Bertemu lagi besok di ibadah sekolah minggu digital. Minggu depan ya Kak? Betul. Oke, dadah. Tuhan Yesus memberkati.